Saudara, di masa pandemi COVID-19 saat ini, tentunya dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yang harus ditaati oleh masyarakat dalam rangka menekan kasus penyebaran COVID-19, tentunya perubahan perilaku dari yang awalnya mungkin masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan, hingga akhirnya harus menuruti protokol kesehatan itu sangat penting diterapkan oleh semua orang. Maka dari itu sebenarnya kira-kira apa fokus utama ketika kita ingin melakukan perubahan perilaku? Kita akan langsung berdiskusi dengan seorang psikolog klinis. Di sebelah Nitya ada Mbak Tita yang akan berdiskusi dan memberikan informasi terkait dengan perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Mbak Tita. Kabar baik hari ini, luar biasa. Mbak Tita, perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri, begitu ya. Banyak yang menyebutkan dan juga sepertinya psikolog juga setuju dengan hal itu. Tapi kalau kita boleh bahas dari awal lagi, Mbak Tita, sebenarnya perubahan perilaku itu seperti apa sebenarnya secara umum? Kan tidak hanya perilaku yang berubah, tidak hanya begitu ya Mbak Tita ya, tapi seperti apa sebenarnya kompleksnya perubahan perilaku itu? Oke, perubahan perilaku itu seperti yang mau kita lakukan itu kan harus dari diri sendiri ya. Nah, dari diri sendiri itu adalah kita perlu punya niat ya, untuk bisa merubah perilaku kita. Ya, saat ini yang perlu kita ketahui adalah kan dalam masa pandemi ya, kita ada corona begitu ya, ada COVID-19 gitu. Nah, niat untuk bisa mewujudkan itu kita harus tahu juga nih ya, tujuannya untuk apa. Ya kan, tujuannya kan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk negara juga gitu ya. Semakin nanti kita punya niat yang baik, kemudian kita mau untuk melakukan perubahan di dalam diri kita, itu manfaatnya justru akan jadi lebih banyak untuk diri kita sendiri, sehingga tujuan yang akan kita capai supaya misalnya penurunan yang terdampak COVID-19 itu semakin turun gitu ya. Kasus-kasus yang terkena COVID-19 itu akan semakin turun karena selama ini kan masih tinggi gitu ya. Kita belum mencapai pada puncaknya gitu ya. Masih ya, kita belum mencapai pada puncaknya gitu loh. Ini masih terus menanjak ya kan. Ibarat gunung juga kita nggak tahu nih gunungnya itu sampai mana puncaknya dan belum landai. Jadi perubahan perilaku ini yang perlu kita tanamkan gitu loh, untuk tetap bisa mentaati protokol kesehatan. Kalau kita lihat perubahan perilaku begitu, apa sebenarnya yang jadi fokusnya ketika individu itu melakukan perubahan perilaku? Apa yang harus diperhatikan, Mbak Tita? Untuk melakukan suatu perubahan perilaku yang perlu diperhatikan adalah bagaimana informasi yang kita terima, ya kan, sehingga nanti itu menjadi suatu belief system di dalam diri kita, keyakinan di dalam diri kita bahwa corona itu sebenarnya ada dan itu nyata, ya kan. Nah, sudah banyak orang yang terdampak, ya. Itu supaya itu masuk di dalam diri kita melalui informasi-informasi. Kemudian yang menjadi fokus kembali adalah bagaimana kita yakin dengan kemampuan kita untuk bisa menghadapi corona ini. Ya, kita mesti yakin bahwa kita bisa untuk menghadapi corona ini, pandemi ini, ya. Jadi ada belief atau kepercayaan, dan juga bagaimana individu itu memandang apakah dia mampu atau tidak melewati pandemi ini, begitu kurang lebih ya Pak Tita. Kemudian kalau untuk mindset, karena saat ini kan mungkin karena vaksinasi juga sudah tiba di Bali ya khususnya Mbak Tita ya, tapi masih ada sebagian masyarakat yang masih ragu atau masih tidak percaya dan begitu. Nah, gimana sebenarnya pengaruh mindset Mbak Tita dalam perubahan perilaku ini? Mindset individu ini juga cukup berpengaruh ya. Apalagi untuk yang lebih growth mindset gitu ya. Kalau kita bicara masalah growth mindset, kita akan memandang bahwa ternyata corona ini ternyata masih ada nih sampai sekarang. Kita sudah menjalani selama lebih dari 10 bulan menghadapi corona ini yang di Indonesia ya, terutama. Kita sudah selama 10 bulan ini kita hadapi gitu kan. Dan kita mesti berpandangan bahwa atau mempunyai berpikir bahwa kita mesti
berpikir yang lebih positif lagi untuk perkembangan diri kita gitu kan. Jadi pikiran yang lebih growth mindset bahwa memandang si corona ini ada, kemudian saya mesti ada kalau misalnya saya tidak merubah perilaku, apa yang terjadi, ya kan? Itu akan mempengaruhi gitu kan. Daripada berpikir bahwa yang fixed mindset itu adalah berpikir yang salah atau berpikir yang tetap gitu kan. Corona apa sih ya gitu ya. Corona ini apa? Yang wajar-wajar aja lah, yang biasa-biasa aja, ya kan, datang aja, toh nanti kalau memang waktunya akan tiba, kita juga akan mati sama, akan mati gitu kan, itu yang lebih salah lagi kan, atau saya nggak usah lah mengikuti aturan protokol kesehatan, toh saya juga nggak akan kena, mungkin seperti itu jadi berpikirnya, ya kan, jadi justru akan menjadi tidak ada perubahan perilaku yang positif yang diharapkan oleh pemerintah begitu ya. Jadi akhirnya menjadi satu hal yang menjadi dampak buruk buat dirinya sendiri dan juga untuk orang lain terutama. Berarti ada dua mindset berkembang dan mindset tetap gitu ya, yang perlu diterapkan adalah yang mindset berkembang itu. Oke, terakhir nih Mbak Tita, tipsnya untuk masyarakat supaya kita bisa segera memulai dan juga bisa sukses begitu melakukan perubahan perilaku di masa pandemi ini seperti apa Mbak Tita? Oke, kita perlu menumbuhkan niat kita gitu ya, dari apa yang sudah kita dapat ya, informasi yang sudah kita peroleh misalnya melalui media-media yang ada ya, kita pilah dengan baik, kemudian kita niatkan diri kita, karena yang menjadi tolak ukur untuk perubahan perilaku mematuhi protokol kesehatan ini adalah niat ya. Kemudian dari niat ini kita perlu yang namanya konsistensi untuk melakukan ya, supaya perubahan ini terjadi gitu. Karena bagaimanapun juga yang menjadi vaksinasi yang paling ampuh itu adalah perubahan perilaku kita ya. Bukan saja vaksinasi secara medis, tapi perubahan perilaku untuk saat ini di masa pandemi adalah perubahan perilaku ini. Itu. Biasa quote-nya ya, berarti memang selain kita memperhatikan protokol kesehatan, kemudian vaksin, juga vaksinasi yang paling ampuh adalah perubahan perilaku. Baik, Mbak Tita, terima kasih banyak atas informasinya, atas sharingnya. Mudah-mudahan masyarakat di rumah juga bisa mulai dari sekarang untuk melakukan perubahan perilaku. Sehat terus Mbak Tita, Astengkara. Baik, dan saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan seorang psikolog klinis terkait dengan perubahan perilaku. Dan tentunya sebelum kita memulai perubahan perilaku, kita harus memperhatikan 3 hal yang telah disebutkan tadi, bahwa ada kepercayaan, kemudian self-efficacy, dan terakhir adalah mindset kita. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada saudara di rumah bahwa jangan lupa untuk ingat selalu pesan ibu ya, lakukan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan dimanapun Anda berada, dan bekali juga diri Anda dengan hand sanitizer. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV, Gianyar, Bali.